Shalom anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Syukurlah kabar kalian baik-baik saja. Baik, hari ini kita akan belajar tentang menyimak kritis. Baik, sebelum kalian menyaksikan video yang akan ibu tayangkan, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu 1. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Yang kedua, alur dari cerita tersebut. Dan yang ketiga, pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Dan setelah kalian menyaksikan video tersebut, akan ada 3 pertanyaan mengenai 3 hal penting di atas. Maka simak baik-baik video berikut ini. Empat sekawan. Pada suatu ketika, ada sebuah danau besar di dalam hutan. Di sana tinggallah 4 sekawan. Seekor tikus bermata besar dan berekor panjang. Seekor rusa coklat keemasan nan cantik. Burung gagak hitam. Dan seekor kura-kura yang bergerak sangat lamban. Si gagak tinggal di pucuk pohon blackberry dekat di tepi sungai. Si tikus tinggal di liang bawah tanah yang aman, si kura-kura tinggal dengan senang di danau, dan si rusa menikmati tinggal di padang rumput hijau nan lembab. Seperti setiap hari, keempatnya berkumpul, tapi hari ini setelah lama ditunggu, si rusa tidak hadir. Mereka sangat bingung. Mereka semua sangat khawatir dan curiga pada si rusa. Si gagak berkata, "Tunggu, aku punya ide. Aku akan mencarinya." Kau benar. Si gagak mulai mencari si rusa. Dia berkoak keras-keras tapi sia-sia. Akhirnya dengan kecewa dan nada rendah, dia kembali berkoak keras. Dan kali ini terdengar sahutan. Ah! Oh, itu pasti suara si rusa. Si gagak lantas terkejut melihat seorang pemburu telah menjerat si rusa dalam perangkapnya. Dia menenangkan si rusa dan bergegas kembali ke teman-temannya. Tanpa menunda lagi, si kura-kura berkata pada si tikus, "Tikus, duduklah di punggung si gagak dan sobeklah jala itu dengan gigimu yang runcing." Segera saja si gagak dan si tikus berangkat untuk menyelamatkan teman mereka. Dengan gigi runcingnya, si tikus menyobek seluruh jala dan membebaskan si rusa. Sementara itu, si kura-kura lamban juga tiba di tempat. Setelahnya, keempat sahabat itu saling bersambutan dengan gembira. Tiba-tiba, ada suara datang. Si pemburu sedang mendekat. Si gagak terbang cepat dan bertengger di pohon. Si tikus lari ke liangnya, dan si rusa lari pergi karena masih ketakutan. Si kura-kura tertinggal sendirian. Dia berusaha lari tapi tidak bisa cukup cepat untuk lolos dari mata si pemburu. Si pemburu lantas menangkap si kura-kura dan menaruhnya dalam tasnya. Sementara dia berjalan dan berpikir, "Aku akan makan kura-kura hari ini." Si gagak melihat semua itu. Dia melihat segala yang terjadi itu sambil bertengger di pohon. Dia bicara pada teman-temannya. Astaga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan sesuatu dengan sangat cepat. Si rusa berkata, "Kita bisa lakukan satu hal, aku akan pura-pura makan rumput. Si pemburu akan melihatku dan mengejarku, meninggalkan tasnya. Lalu tugas selanjutnya adalah untuk si tikus." Si rusa lantas berdiri di jalanan yang dilalui si pemburu dan mulai makan rumput. Melihat si rusa, si pemburu mengejar si rusa dengan busur dan panahnya dan meninggalkan tasnya di tempat. Kali ini si tikus harus berjuang keras, tapi dia menangkap tas itu dengan giginya yang kuat. Ketiganya lantas lari menuju danau dan si pemburu yang kecewa berpikir, "Setidaknya aku masih punya kura-kuranya, jadi aku bisa makan itu. Ya sudahlah, tidak apa-apa." Dia menghampiri tasnya dan terkejut karena tasnya itu kosong. Pemburu yang malang, dia pergi dengan tangan kosong. Setelah itu, keempat hewan itu hidup bahagia di dekat. Bagaimana anak-anak, seru kan videonya? Sekarang
Ibu akan mempertanyakan 3 pertanyaan penting untuk kalian. Bagi siapa yang bisa menjawab, boleh angkat tangan. Pertanyaan yang pertama, tokoh siapa saja yang terdapat dalam cerita tersebut? Ya, silakan Budi. Betul sekali. Jawabannya, tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut adalah tikus, kura-kura, rusa, burung gagak, dan si pemburu. Kita berikan tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, apa alur cerita dari cerita tersebut? Siapa nih yang menjawab? Silakan angkat tangan. Ya, Rati, silakan. Betul sekali. Jawabannya adalah alur dari cerita tersebut tentang 4 berkawan. Mari kita tepuk tangan. Pertanyaan yang ketiga, apa saja pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Siapa nih yang mau jawab? Ini pertanyaannya ke terakhir. Bagi yang bisa menjawab, boleh angkat tangan. Ya, Dea, silakan. Betul sekali. Jadi, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut yaitu kita harus saling menolong sebagai sesama makhluk hidup. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, itu cerita singkat yang dapat Ibu jelaskan dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang menyimak. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Bye-bye.